globalisasi maupun korelasinya di pasar tradisional maupun e-commerce yang ada di Indonesia. Globalisasi sendiri ini tercetus dari mungkin perubahan strategi ya. Jadi dari strategi yang terang-terangan kasar mungkin perang, jadi dirubah jadi strategi yang halus jadi globalisasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom Robani bisa, ekonom Robani Pasti bisa. ekonom Robani Bersama kita bisa. Allahu Akbar. Halo Isefam. Kembali lagi bersama kami, saya Rahmat Satya Budiman Saya Ahmad Sodik Nasmullah. yang akan menemani kalian semua di acara Obsesi Obrolan bareng. bareng alumni. Ya, senang sekali periode baru dan juga semangat baru kembali hadir Obsesi, yang dimana pada Obsesi kali ini kita akan sama-sama membahas tentang globalisasi dan juga korelasinya di pasar tradisional dan juga e-commerce yang ada. Tentunya di Obsesi ini kita ditemani dengan bintang tamu yang dulunya beliau merupakan alumni KCISEF tahun 2015. Nah, beliau juga merupakan seorang kadet kepala departemen dari Kominfo, yang dimana tentunya menangani berbagai permediaan yang ada di KCISEF. Mungkin mari kita sambut, kita sapa hangat kepada Kak Rian Marala. Kak Rian, gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Satya dan Ahmad ya. Iya. Gimana untuk kegiatannya hari ini, Kak? Alhamdulillah lancar ya, walaupun ada terik-terik yang menyengat banget ya. Ini panas banget. Panas banget Kak, memang kayak setiap hari itu derajat di Depok tuh naik Kak. Iya. Jadi kayak harus di rumah sih kayaknya. Mungkin udah mengglobal kali ya Pak. Benar banget Kak. Untuk Kakak sendiri kesibukannya apa? Sehari-hari saya di CCB juga sih ya. Kakak sih Mas. Terus kampus sama. Oke. Berarti selama ini kesibukannya ya ke kampus, ngabdi di kampus Kak, atau bagaimana? Iya, di kampus mungkin ada sedikit kegiatan juga di luar. Nah ya sih Fams, kita lihat bintang tamu kita ini setelah lulus dari KCISEF, setelah lulus dari Stay Savvy juga, beliau mengabdikan dirinya atau lanjut bekerja di Stay Savvy, yang tentunya juga masih turut andil membangun kampus kita tercinta di Stay Savvy. Mungkin langsung aja lah ya, kita akan membahas sedikit nih tentang globalisasi maupun korelasinya di pasar tradisional maupun e-commerce yang ada di Indonesia. Kan yang sudah kita bahas di awal tadi sudah kita singgung kayak bahwasanya sekarang tuh lagi terik-teriknya panas matahari, yang dimana ini tuh menyebabkan banyak kekeringan, entah itu dari kekeringan air, terus juga debu dan segala macam. Nah, menurut Kakak sendiri, globalisasi yang terjadi di sekarang di Indonesia ini bagaimana sih Kak? Baik, ini tema mungkin cukup mungkin ke atas yang beratnya ya. Ya. Jadi kalau kita bahas ini mungkin beberapa aspek kehidupan, baik itu politik, terus budaya, terus nantinya di ekonomi yang jadi pembahasan kita nanti juga keikut serta dalam pembahasan kita. Ya. Jadi kalau kita melihat globalisasi itu apa sih sebenarnya gitu, pertama sebelum kita bahas tentang kekeringan tadi. Sebenarnya awal mula munculnya globalisasi itu kapan sih? Pencetus bahasa pertama globalisasi. Contoh kalau gravitasi kan, kalau saat siapa yang kejatuhan apa waktu ke kepalanya, itulah jadi naik gravitasi. Nah, globalisasi ini kapan saat muncul? Mungkin ini kalau dari beberapa literatur, mungkin munculnya waktu pertama kali di Amerika tahun 97 kalau nggak salah. Lebih dari situ. Nah, untuk globalisasi sendiri ini tercetus dari mungkin perubahan strategi ya. Jadi dari strategi yang terang-terangan kasar mungkin perang, jadi dirubah jadi strategi yang halus jadi globalisasi. Nah, ini mungkin dari Amerika ya pertama kali ya. Mungkin teman-teman udah tahu dari beberapa literatur. Tapi globalisasi ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi di depan mata kita udah jelas-jelas ini ada globalisasi. Dan kita nggak bisa memungkiri dari lembaga pendidikan, kita nggak bisa menghindari, dari lembaga kebudayaan kita nggak bisa menghindari, apalagi dari ekonomi. Nah, kemudian globalisasi ini kan artinya menyeluruh, jadi ada sesuatu yang harus menyeluruh tersebarnya.
Dan kalau di dalam kajian Islam tuh kita dikenal dengan alam alamin ya. Nah, berarti menyeluruh semua alam. Nah, nanti kita bisa lihat pandangan Islam tuh terkait globalisasi itu kayak gimana kan. Kita harus melihat dari sisi ini. Kita kan isyarat ya, harus ada kajian ekonomi dan ekonomi dan Islamiknya juga harus ada gitu. Jadi biar balance. Nah, untuk masalah kekeringan di mungkin berbagai dunia udah, mungkin Indonesia baru kali ini mengalaminya. Kita nggak tahu di beberapa tempat yang lain udah yang lama mengalaminya. Mungkin itu akan bergiliran, bergantian, dan mungkin akan nantinya menyeluruh mengalami kekeringan. Kalau di kajian akhir zaman kan mesti gitu kan, Ya, kekeringan. apa namanya itu keringan. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, kekeringan kayak gini, apa namanya? Dari sektor pertanian, mungkin. Nanti kita masuk ke sisi zakatnya mungkin ya. Kalau pakai air hujan kita bayar 10%. Kalau apa namanya? Kalau diairin dengan pakai mesin atau apa kita bayar 5%. Nah, kalau keringan saat ini mungkin yang laku dari ya pabrik air gitu ya. Bukan PDAM ya. Yang membuat seger-seger gitu. Yang membuat seger-seger, nah mungkin yang ada manis-manisnya atau yang dari mata air asli buatan, nah gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri tentang globalisasi sekarang ini berdampak nggak sih kak untuk perekonomian? Kan yang tadi sempat disinggung kayak pertanian kan pasti perlunya air. Kalau misalkan kering kayak gini, airnya dari mana itu berdampak nggak sih kak? Kemudian globalisasi pasti semua negara pasti terdampak karena efek dari globalisasi ini adalah nanti yang negara maju lagi maju, negara berkembang ini tidak ada kesempatan buat maju, dan negara miskin dia akan bertambah miskin. Nah itu adalah senjata yang sedikit orang memahami gitu. Nah kita harus ada membedakan nih antara westernisasi, modernisasi sama globalisasi ini. Nah westernisasi adalah budaya barat kita ambil. Nah, budaya barat kita ambil jadi budaya kita adopsi di timur di daerah yang timur gitu, untuk Indonesia. Nah, kemudian modernisasi ini beda sama westernisasi. Jadi kalau kita bicara tentang modernisasi, jangan anggap kayak sama, ini dua hal yang berbeda. Karena modernisasi ini adalah berpikiran tradisional menjadi berubah pikiran menjadi yang efektif, lebih cepat. Nah itu modernisasi. Beda sama westernisasi. Kalau westernisasi kita apa budaya barat kita ambil tanpa harus disaring atau gimana. Nah inilah dampak globalisasi, kita nggak bisa bedainnya antara westernisasi atau modernisasi. Nanti dampaknya apa nih dari globalisasi ini? Dampak dari globalisasi ini adalah nanti ada namanya kurangnya, mungkin kita lihat sekarang ya fenomenanya, mungkin kita baru sadar kalau kita kaji betul gitu. Demoralisasi adalah seharusnya orang tua seorang anak yang harus patuh sama orang tuanya jadi tidak patuh. Seorang murid yang sama gurunya yang harus menjaga adabnya tidak terjaga. Nah itu dampak dari globalisasi yang enggak kita saluri secara positif gitu. Berarti memang benar-benar berpengaruh lah ya? Berpengaruh. Nah, tapi karena globalisasi ini tidak selamanya ada unsur negatif, ya ada unsur positifnya juga. Nah, kita sebagai orang muslim, umat muslim, kita harus ngambil sisi positifnya. Sisi positifnya bagaimana tuh kak? Nah, untuk sisi positif globalisasi mungkin tadi adanya teknologi yang semakin canggih gitu kan. Mungkin kita bisa buat mungkin di-share mungkin ya konten-konten ekonomi Islam kita share lebih luas lagi gitu. Nah, tapi tetap aja kan, yang membuat sistem globalisasi adalah orang yang bisa kita katakan tidak patuh terhadap sistem keagamaan. Pasti kita ngelawan yang punya sistem kayak gitu. Itu pasti bakal berat banget kayak, karena memang orang-orang yang punya sistem ini dia ya tidak tak beragama mungkin bisa dibilang kayak gitu, pasti punya dampak yang besar juga sih untuk dunia. Jadi kalau misalkan kita yang pengen ngebangun dari awal tuh pasti bakal berat banget untuk membangun mereka sih. Iya betul. Tapi itu kan lebih baik daripada kita cuma diam berlawan. Kalau dari kakak sendiri nih, kan itu kan kita lihat dari sektor pertanian kan ya. Nah kalau menurut kakak tentang globalisasi ini berpengaruh juga nggak sih untuk ke pasar tradisional yang ada sama kayak e-commerce yang Oke kak, kan tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang globalisasi di sektor pertanian.
Kalau menurut kakak sendiri ada nggak sih Kak, dampak globalisasi ini di pasar tradisional maupun di e-commerce yang ada di Indonesia? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke situ, tadi saya ingin singgung sedikit tentang yang 98 ya. Ya. Terkait Indonesia ingin meminjam uang ke IMF, dan IMF meminjamkan dengan syarat pabrik di antara di Indonesia harus diberhentikan. Jadi negara itu kayak penerbangan yang menjadi berhenti membuat pesawat itu bukan karena kita nggak ada dana atau gimana, cuman itu adalah persyaratan kita minjem dana. Makanya kenapa tujuannya IMF kayak gitu dengan syarat seperti itu? Karena Amerika nggak mau ada negara lain yang menyaingi negara dia itu. Jadi kalau Indonesia, karena dia tahu kalau Indonesia bisa mengembangkan ada potensi pabrik di antaranya, nah dia ada potensi dia nggak bisa jadi negara dikuasa gitu kan. Soalnya kan dia udah selesai menyelesaikan perdebatan panjang, peperangan panjang dengan waktu itu blok Uni Soviet ya. Jadi Uni Soviet tumbang, jadi dia sendiri nih jadi dikuasa. Nah, jadi kuasa kalau butuh uang atau butuh apa nih, saya ada uang, tapi harus ada nih aset apa yang digadai, apa yang jadi jaminannya buat dia gitu. Nah, untuk yang tadi apa, pasar tradisional dan e-commerce pasti tetap ada pengaruhnya dari globalisasi ini kan. Mungkin kita bisa lihat terdekat dengan itu kan di Tanah Abang ya, banyak tutup pasar tradisionalnya, pasar offline-nya, jadi pindah semua ke online ya. Nah, dan globalisasi ini adalah membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin di negaranya tidak dapat izin berdiri di negaranya, tapi bisa berdiri di negara orang lain. Nah, contoh kayak di Amerika banyak perusahaan-perusahaan medis ya, perusahaan medis itu tidak bisa dibuka di negaranya karena mungkin limbahnya merusak lingkungan di negaranya gitu. Nah, akhirnya dia dibukanya di negara lain. Dia tidak peduli limbah apa yang nanti akan disebabkan di negara orang lain, yang penting dia bisa mendirikan tersebut. Nah, mungkin lebih ke pengen jadi negara di bahasa mau saya yang jadi nomor satu lah istilahnya. Iya, soalnya kita kalau bahas globalisasi kita gak bakal terpungkiri juga akan membahas negara satu ini gitu. Ya udah rawan nih. Ya sebenarnya kan sebenarnya dari situ gitu. Jadi makanya kalau agak berat juga pembahasannya. Tapi kan podcast ini kan tidak menyinggung pihak manapun Kak ya, jadi ya kita bicara tentang apa adanya, jadi ya enjoy the podcast gitu. Dan buat yang kemarin ini Bang, yang tentang pasar tradisional menyuruh untuk salah satu e-commerce, bukan salah satu, mungkin juga semua untuk tutup ini Bang. Itu mungkin pendapatnya dari Abangnya gimana? Ya mungkin itu salah satu sikap yang kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman ya. Jadi bukan karena e-commerce-nya salah, tapi kita mungkin nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi seharusnya kita zaman seperti apa kita harus mengikuti. Bukan berarti kita ikut-ikutan aja. Jadi butuhnya ilmu untuk mengikuti. Yang kalau sebagai seorang muslim sejati ya, Islam itu kan mengajarkan kalau selama kita berpaduan sama, sebenarnya Al-Quran